Aweda Kakumi sini aja abang sini. Bang Kun sini, Bang Hafiz mana Bang Hafiz? Tadi makasih ya, tadi pada beli air dia yang jualan nih. Tadi pagi. Jadi Hafiz baca mundur dari ayat 7 surah An-Nazi'at sampai 1. Ya, abang sini, Bang Kun. Terjemahan Fasabiqati sabqa. Artinya Fasabiqati sabqa. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Kalau buat kakak-kakak, ini malaikatnya yang kelima, Bang. Malaikatnya yang kelima di surah An-Nazi'at. Apa ayatnya dan apa artinya? Ayatnya. Apa artinya? Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Malaikat yang mengatur urusan dunia. Itu malaikat yang mudah-mudahan sejak hari ini dan seterusnya nempel terus di teman-teman semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya, kebetulan alhamdulillah dengan izin Allah ada Wirda. Biar Wirda yang bicara sedikit. Bagaimana menjadi jomblo itu menyenangkan katanya. Iya. Atau terserah Wirda deh ngomongnya apa. Nih Kak. Assalamualaikum. Masuk. Ya, harusnya tuh yang berdiri di sini kan yang udah berpengalaman. Pengalaman juga sih, pengalaman jomblo. Asik. Asik. Baru di video. Ya, jadi jomblo itu enak, banyak yang ngebully. Nah emang lah, kan kalau dibully kan pola kita kan tambah gitu kan. Terus dana kita berkurang. Tambah jadi 2. Ya, gitu aja intinya. Tahu lah. Iya, alhamdulillah, tepuk tangan buat Wirda. Mau tahu nggak pengalaman ketika saya pertama kali datang ke rumah istri saya? Mau tahu nggak pengalaman ketika istri saya tahu bahwa ada orang paling ganteng di dunia datang ke rumah dia? Kita dengar ya. Ayo Mama cerita Mama. Dede pinjam dulu mamanya ya. Dede sama Papa sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Jadi awal-awal dulu saya kenal Ustadz itu sering main di belakang sekolah. Jadi kalau saya lagi jam istirahat, saya selalu melihat lagi main catur di saung. Main catur. Nah dari situ ya suka ketemu, tapi cuma menit aja, ngobrol nggak kena, ngobrol juga nggak pernah. Sampai suatu saat saya lagi belajar dipanggil sama kepala sekolah, dipanggil untuk ke kantor. Sempat bingung juga dia, padahal saya tak melakukan kesalahan apa-apa, kok dipanggil gitu. Udah ketakutan begitu sampai kantor, kepala sekolah bilang, mulai bulan ini kamu dibayari sama Pak Jaman, SPP-nya kan gitu. Oh, alhamdulillah gitu kan. Nah, setelah pulang, saya cerita ke ibu. Saat itu saya sudah yakin, saya cerita ke ibu, langsunglah menyebar keluarga besar semua tahu. Sampai akhirnya hari Minggu itu, nenek saya pagi-pagi datang. Itu nggak bilang juga perginya kemana. Kenapa kabur? Nggak mau ketemu. Oh. Kebiasaan saya kalau pergi selalu pamit, saya nggak pamit supaya dicari nggak tahu gitu kan. Sampai menjelang maghrib, udah pulang kali, masa namun lama sih dari jam 4 sampai maghrib belum pulang. Saya pulang, begitu pulang,
Oh, melihat rumah jalan pelan-pelan, depan pintu udah nggak ada sendal gitu. Oh, berarti udah pulang nih. Begitu masuk pintu satu orang, assalamualaikum. Ternyata kalau datang maghrib. Itu namanya jodoh ya. Terus apa yang terjadi? Ya, mau gak mau ya tetap nemuin, tetap ngobrol sama keluarga juga. Itu awalnya. Saya tuh baru tahu kisah ini. Surah An-Nazi'at ayat 5. Fal mudabbirati amro. Coba. Fal mudabbirati amro. Lagi coba. Fal mudabbirati amro. Coba Dede. Baca dari An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Ayo. Ayat 1. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Apa artinya ayat 1? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jangan yang ini yang lo cari. Wasabihati sabaha ini kasus-kasus. In case misalkan teman-teman lagi ditodong and nobody, no one behind you, around you, ya. Atau misalkan yang lain lah. Wasabihati sabaha. Nah yang keempat, apa yang keempat? Fasabiqati sabqa. Apa artinya yang keempat? Malaikat yang mendahului dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan cepat. Itu. Jadi kita bikin apps, cuman namanya belum tahu nih, namanya yang enak apa ya? Jadi kita mau bikin apps di Android, kira-kira kumpulan kita-kita gitu loh. Seksi gitu. Ya. Iya, supaya yang tidak berjilbab juga berani ikut gitu loh. Yang agak melambai-lambai ikut, miring-miring. Iya, nggak apa-apa, kita terima ya. Kita terima. Dakwah itu jangan nerima yang udah benar. Dakwah itu harus mau nerima yang belum benar. Dakwah mau nerima yang masih kurang. Gitu. Apa kira-kira? Rumah ta'aruf, bahasa Inggrisnya apa? Ta'aruf house ya. Maksain banget ya. Apa ya? Sebenarnya bisa de ta'aruf. Tapi kalau ta'aruf apa? Coba ada lagi. Rumah kita. Rumah kita, iya. Partai apa gitu ya? Rumah kita. Saya ada topik yang sampai hari ini masih saya pakai. Dan saya pengen teman-teman semua juga memakai ini. Di saat-saat biasa, apalagi di saat genting, saya sebenarnya pakai apa yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Apa tuh? Sederhana saja. Saya suka bilang sama diri saya, Sof, jaminkan saja Qur'anmu. Jaminkan saja Qur'anmu. Inilah yang saya suka lakukan ketika Hafiz sakit di rumah sakit. Ketika Wirda kemudian pengen berangkat ke Amerika Serikat. Kita lagi tang-ting-tung soal ongkos, tiket dan lain-lain sebagainya. Saya kayak pegadaian begitu. Jadi kita datang nih dengan membawa jaminan yang Allah pasti terima. Kita bawa dengan membawa jaminan yang pasti Allah itu kemudian kabulkan. Kita bawa kepada Allah sesuatu yang insya Allah udah pasti bernilai di sisi Allah. Nah, kami menjaminkan Quran. Kak, jaminin Quran aja, tuker. Jadi bahasa saya, jaminkan saja Qur'anmu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang hari ini hadir tidak berhenti sampai di sini. Karena biasanya kan seminar, habis itu nextnya apa? Nah, supaya bicara nextnya apa, yang paling cakep memang bicara Quran. Jadi saya akan membawa teman-teman semua sesuai dengan core-nya saya dan keluarga kita semua. Apa core-nya? Core tahfiz. Jaminkan saja Qur'anmu itu artinya in every single ayat you read, in every single ayat you hafalin, maka itu bisa ditukar dengan
apapun yang saudara itu mau, dengan apapun yang saudara itu inginkan, dengan apapun yang saudara minta dari Allah yang punya setiap huruf. Kalau perlu 78 misalkan surah Ar-Rahman, 78 ayat di surah Ar-Rahman, setiap satu ayat Anda berhenti. Anda berhenti setiap satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tarik nafas. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang nerusin alam Al-Quran, sedangkan dia adalah suamiku. Gitu. Begitu. Kalau perlu setiap satu ayat, sehingga lu baca Ar-Rahman aja sampai Isya. 78 ayat, lu doa tiap ayat. But I did it. We did it. Kita lakuin itu gitu. Kita lakuin itu, kita tuker setiap satu ayat, nggak sabar untuk berdoa gitu. Dan memang tugasnya Allah the single one. Allah itu memang the only one, one and the only. Tapi dia bergerak benar-benar by system. Kenapa? Karena dia harus mengajarkan manusia segala sesuatu itu by system. Hari ini orang menyebutnya adalah Yusuf Mansur menyelenggarakan seminar Get Ready to Nikah. Tapi apakah saya yang bekerja? Tidak. Yang kesebut saya. Itulah dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena by system itu kita mesti hati-hati bener tuh sama malaikat yang kelima itu, fal mudabbirati amra. Hati-hati bener. Saya pernah cerita toh di salah satu tausiah saya bilang ada seorang mahasiswa berdoa kepada Allah pengen punya motor. Berbeda dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain selalu minta sama orang tuanya. Kecil-kecil tuh udah tahajud, bapaknya belum. Doain saya ya supaya saya bisa lebih baik daripada anaknya. Amin. Habis udah tahajud dari jam 4, subhanallah. Abang kemudian habis subuh jalan main bola dia. Tadi latihan bola. Latihan bola persiapan kita beli Real Madrid. Iya, nanti kita ganti kan namanya jadi Real Masjid ya kan. Gitu Pak. Saudara, si mahasiswa lagi berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus dia jalan ke masjid subuh, dia jalan duha, dia jalan zuhur, dia jalan asar, dia jalan maghrib, dia jalan isya. Terus Allah utuslah fal mudabbirati amronya. Begitu Allah utus fal mudabbirati amronya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkan basyaron sawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Ngkos, tetangga kos. Tangga kos, begitu keluar si mahasiswa menuju masjid, si malaikat yang sudah menjelma menjadi manusia keluar juga menuju masjid. Nah, temukan ini sampai pada satu titik koordinat Nino dengan istrinya ketemu. Iya memang begitu. Nggak bisa kita kalau nggak melibatkan yang maha melibatkan ini. Kita nggak bisa kalau tidak melibatkan the great CEO. Nggak bisa gitu. Susah gitu. Susah. Harus melibatkan Allah. We have to invite Him. Kita harus melibatkan Allah. Kita harus mengundang Allah. Benar-benar terlibat. Ya Allah, don't make me sendirian. Ya. Jangan buat saya alone. Ingat ya, jangan Inggris semua, nggak boleh. Tapi juga tidak boleh Indonesia semua, harus diselipin. Entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Inggris. Si mahasiswa keluar ditemenin sama si orang yang kosa keluar. Ini nih sebenarnya malaikat apa? Dia lagi neliti. Ini orang benar apa enggak? Perilakunya kayak apa? Layak tidak ditolong? Pantas enggak diturunin? Gitu. Bisa jadi nanti dipercepat. Maybe the time will be cepetit. Cepetit. Pakai ede ya. Tadi ada orang Singapura asli, dia bingung. Ngobrol sama saya bingung. I don't understand your English. Nggak apa-apa, makanya sekarang lo harus ngerti. Jadi dia nanya tadi, kenapa saya sudah beriado, udah setahun, 2 tahun, kok belum berubah? Saya bilang, okay, now you have to make double. Okay, double it. Terus 3 it. 4 it, 5 it. Bingung dia, apaan tuh katanya? Oh 4 times, no nggak ada 4 times, pokoknya 4 it. Gue bilang make it double, 3 bel, 4 bel, 5 bel.
Lama-lama ngerti juga tuh orang Inggris. Ngobrol malam-malam main bulu tangkis, ngobrol lagi main bulu tangkis, ngobrol lagi main bulu tangkis, main catur, nongkrong, makan bareng, bla 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 bla. Tiba-tiba 2 bulan kemudian si orang yang kos ini bilang, "Mas, nggak usah ngekos lagi deh. Nggak usah ngekos lagi. Kenapa? Kamu tinggal di rumah saya aja." Gitu. Loh, Mas mau kemana? Saya mau balik ke Surabaya. Oh, dia balik ke Surabaya, ada tugas lain dari Allah. Fal mudabbirati amro yang satu ini, ada orang lain nih di Surabaya yang harus dia kemudian escort. Oh keren ini, keren. Dan malaikatnya tuh selalu begitu Pak, muter aja. Kemarin kapan itu di tempat Mas Mono ya, saya cerita tentang 3 atau 5 malaikat yang datang kepada Nabiullah Ibrahim. Ini kalau dengerin saya harus multitasking, karena ceritanya kesana kesini nanti baru rapat. Makanya kalau ente meleng hilang tuh. Please pay your perhatian. Ada malaikat Allah ada malaikat Allah yang ditugaskan datang kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Lut ini saudaraan. Udah tahu belum? Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Lut saudaraan. Dia saudara tuh, satu pohon. Kabel gua ditarik ini. Si Dede mah. Bahkan bukan cuma saudaraan, Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Lut, dia bisnis bareng. Bisnis bareng tuh. Makanya menjadi sunnah Nabi, bisnis bareng. Beliau bisnis bareng Nabiullah Lut dengan Nabiullah Ibrahim. Di mana? Di Mesir. Jualan bareng. Jualan akudo di sana. Ada gitu. Jualan domba, ternak domba. Jualan sapi, ternak sapi, binatang ternak. Itu dia. Usahanya Nabiullah Lut dengan usaha Nabiullah Ibrahim. Di Mesir. Nah, di Mesir itu dipecah oleh Allah. Nabi Ibrahim disuruh ke Mekah, Nabi Lut disuruh ke kota Sodom. Ke Jordania. Siapa yang mau jalan-jalan ke Jordania? Yuk kita bikin yuk. Kita traveling ke Jordania, ke tempat di mana Wirda dulu belajar. Ada apa aja Kak di Jordan? Sini ceritain. Ada apa aja di Jordan? Ada Petra. Petra keren banget tuh. Terus lautnya laut apa? Laut mati. Laut mati yang kalau nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Ntar dia tenggelam sendiri. Ngapung, iya. Ngapung. Pokoknya kulitnya yang berantakan-berantakan. Kalau kita laut mati, insya Allah naik mulus. Iya bener. Laut cakep banget. Tapi tidak berlaku untuk jenis kulit tertentu ya. Kali mungkin nggak mempan apa gimana gitu. Siapa yang mau ke Jordan? Bareng? Oke, kita salawat 3 kali, istighfar, terus kita doa. Ayo silakan. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Astagfirullah. 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 Kita bikin program bulan madu ke Jordan. Wes, mantap kali nih. Bulan madu ke Jordan. Ya udah doa. Ya Allah, izinkan saya berangkat bersama istri saya atau bersama suami saya dan bersama keluarga besan semuanya ke Jordan bareng Ustaz. Lah iya lu doain gua lah. Pelit amat sih. Kan gua nggak minta dibayarin. Ayo doa. Bareng saya dan keluarga, asik. Amin. Tutup lagi sama salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tutup lagi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik. Nanti habis acara kita sedekah. Kan udah doa tuh supaya bisa ke Jordan kan. Nah, habis acara kita beli tiketnya pakai sedekah kita insyaallah. Baik. Kita bicara tentang malaikat, fal mudabbirati amro. Lalu bagaimana kemudian saya mengajarkan diri saya dan Anda semua, lalu saya mengajak diri saya dan kita semua, kita jangan berhenti hari ini. Kita terus, Anda menjadi murid saya, dengan izin Allah saya ikut belajar bersama Anda juga.
Iwel pun begitu, Irfan pun begitu. Semua pembicara di sini insya Allah kita bergerak menjadi hafiz. Kenapa? Karena semua orang punya urusan. Bila di setiap tetes air hujan saja, itu setiap tetesnya ada malaikat Allah. Tuh, setiap tetes malaikat Allah. Apalagi huruf, setiap huruf itu malaikat Allah di sana. Oh, keren banget, keren bener. Artinya apa, bos? Artinya kalau kita ngapalin Quran, malaikat insight, bos. Malaikat itu insight. Teng 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 teng. Insight. Malaikat insight. Bukan intel insight. Lama amat sih, telat. Ketawanya kok telat. Loadingnya lama. Jomblo ya. Jangan begitu loh. Tong-tong udah nikah. Saudara, di Mesir dipecah. Nabiullah Ibrahim kemudian ke Mekah, Nabiullah Lut ke kaum Sodom. Nah, malaikat datanglah kepada Nabi Ibrahim. Sebelum ke Mekah, ya, setelah ke Mekah, Nabiullah Ibrahim itu kemudian ke Palestina. Dekat aja tuh, nggak jauh sebenarnya dari Jordan. Itu bisa naik bus kok. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malaikat ini datang ke Nabiullah Ibrahim, menyerupai manusia. Terus dia bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ketika bertamu, Nabi Ibrahim tidak mengenali bahwa yang datang itu malah malaikat. Bayangkan ya, sekelas Nabi Ibrahim tidak mengenal yang datang itu malaikat. Bagaimana lagi anak kos yang tadi? Yakin nggak bakal kenal, nggak bakal kenal. Maka ketika kemudian disebut, silakan saudara tinggal aja di kamar kos saya, di rumah kos saya. Sesungguhnya malaikat itu sudah memberikan disposisinya. Ya Rob, pas, tested, sudah lulusit, selesai. Maka Allah kemudian mengizinkan, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Ya, itu di surah An-Najm. Surah An-Najm dan ayat yang baris terakhir halaman pertama. Kakak coba cekin. Ayat berapa itu? An-Najm lembar pertama. Terakhir, kalau nggak salah ayat 15. Surah An-Najm buka. Surah An-Najm, silakan yang punya Android, yang punya handphone ada Qur'annya silakan dibuka. Surah An-Najm halaman pertama ayat paling akhir. Itu ayat 15 kalau nggak salah. An-Najm itu surah 53. Surah 53. Ada Fis? Ayat yang terakhir. Oh, sorry, ayat 21. 26. Ini dia. Ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni. Ada? La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Malaikat-malaikat ini banyak sekali di sekitar kita, cuman nggak aktif buat kita. Kalau kita mau ngaktifin malaikat itu sehingga menolong kita, mengatur kita, kita digiring-giring, betus bannya. Kemudian ada lajang satu, pemuda satu, kemudian mampir. Bisa dibantu neng, gitu. Itu ada malaikat yang menjadi duri, ada yang malaikat yang menjadi paku. Kenapa? Aktif. Anda mengaktifkan malaikat. Tadinya tidur nih, sleepy dia, sleepy, grogol, tamburan. Lalu dia hidup. Di antara yang paling hebat menghidupkan malaikat buat kita adalah make them alive. Yang bisa membangkitkan malaikat itu kemudian hidup, and then they work for us. Dia kemudian bekerja buat kita. Quran. Quran itu bos. Jadi Quran tuh begitu saudara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bangun malaikat-malaikat, mendekat kepada kita. Luar biasa. Ada lagi satu jenderal, kalau kita lagi baca Quran, satu jenderal dari malaikat-malaikat Allah ini kan berjenjang tuh, sama ada sistem di kehidupan manusia pula.
Itu ada malaikat yang kerjaannya ngepakin sayap. Sah. Jadi kalau kita itu lagi baca Quran, ini malaikat yang satu ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Itu malaikat yang satu ini sat, ngembangin sayapnya, bercucuran rahmat dan narik doa kita. Narik doa kita untuk dilepas ke arusnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat 26. Nah, sekarang kita nggak punya tuh yang gitu-gitu. Salawat kita kurang. Salawat kita kurang, satu hari 10. Nggak nendang bos, umur 37, salawatnya 10. Nggak bisa begitu, salawatnya mesti banyak. Jadi yang ngatur tuh banyak. Ibaratnya begini loh, ente rumah misalkan di Bekasi, mau diaturin di Selipi. Rumah, terus kita mau ke rumah si Fulan misalkan di Tangerang. Ini yang Bekasi udah ngatur, tapi malaikat yang Selipinya belum bangun. Nah, kalau buat ngebangunin ini, salawat kita kurang, kurang juga. Bacaan Quran kita kurang, kurang juga. Sedekah kita kurang, kurang juga. Paham apa paham? Paham. Si malaikat ini memberikan kepada si Fulan. Wa kam mim malakin, sudah selesai. Kenapa? Karena Allah lupanya sudah illa mim ba'di ayyadzanallahu. Baca lihat. Liman yasha'u wa yarda. Allah sudah menyukainya dan Allah sudah ridho kepadanya. Pindahlah kemudian si laki-laki ini karena menurut checklist oke, semuanya oke. Lalu kemudian dibilang oleh malaikat ini, kami sudah selesai verifikasi dan ini anak verified. Iya betul, betul seperti itu. Verified. Ketika verified ditarik sama Allah, mundur, balik ke Surabaya. Nah, balik ke Surabaya ini seperti kisah malaikat ini. Begitu sudah selesai urusan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim melihat, oh ada 3 atau ada 5 malaikat di depan rumah dia. Qaumun munkarun disebutnya. Kemudian untuk ngetes apakah orang ini adalah orang, tamu ini adalah manusia, atau tamu ini adalah malaikat Allah. Lalu Nabi Ibrahim meminta Siti Sarah untuk masak daging yang terbaik. Samin, bi'ajlin samin. Itu di dalam surah Az-Zariyat. Tidak ada waktu sementara kita tok-tak-tek-tok. Mudah-mudahan dengan apps yang satu ini saya bisa ngajar saudara. Mudah-mudahan dengan apps yang satu ini kita bukan cuma bergumul, bertemu, berta'aruf, lalu kemudian nanti siapa tahu dari situ mentas ya. Ada yang begini, ada yang begitu, subhanallah. Tadi siapa tahu ada yang jadi anak tirinya ya. Irfan tadi saya dengar. Ya siapa tahu barangkali gitu kan. Siapa tahu. Nah, sambil kemudian saya mengajar yang begini-gini. Indah betul. Indah betul. Karena dengan kita yatadarasunahu, dengan kita saling kemudian mengajarkan Al-Quran, maka malaikat yang saya butuhkan pun hidup. Sekarang saya lagi butuh malaikat nih buat menyelesaikan Hotel City, buat merampungkan kemudian Indonesia berjamaah, buat kemudian 100% kan Paytrend sehingga kemudian manggung di dunia internasional. Kemarin saya bilang 10 juta pengguna. Wah, begitu saya datang ke Google, saya datang ke Facebook, saya datang ke Microsoft, saya datang ke Silicon Valley, saya datang ke salah satu calon buyernya Paytrend di internasional punya investment, saya bilang no. Sekarang jangan 10 juta lagi, tapi 1 miliar pengguna. Nah, saya butuh malaikat yang lebih banyak lagi. Nah, saya ngajar. Dengan saya ngajar dan saudara belajar, malaikat-malaikatnya akan bangun. Akan bangun. Jadi kira-kira gini loh, kita ini jalan ya. Kita jalan. Sebenarnya malaikat tuh banyak, tapi nggak ada yang ngurusin kita. Tapi begitu kita aktifin, mulai ada satu malaikat yang datang, set. Mulai datang lagi, set. Datang lagi, set. Makin banyak, makin luar biasa. Kemudian begitu dihidangkan makanan, malaikat-malaikat itu ternyata tidak makan. Lalu ditembak sama Nabi Ibrahim. Hei, kalian ini malaikat ya? Emang malaikat itu nggak makan? Makanan bumi nggak makan. Jadi kalau ada tamu datang ke ente dikasih minum, saya nggak minum beginian. Itu langsung kunci pintu. Ini malaikat Allah nih. Kan ada tuh ya, gitu kita suguhin makanan. Saya lagi puasa, ada aja jawabannya gitu loh. Ada aja jawabannya. Belum tentu dia manusia. Iya benar. Belum tentu dia manusia. Bisa jadi dia malaikat Allah. Nah, ditanyalah oleh Nabi Ibrahim, ada tugas apa dari Allah, wahai malaikat, untukku? Kata malaikat-malaikat yang di Nabi Ibrahim, tidak ada tugas apa-apa. Kami hanya disuruh mengabarkan kepada engkau, wahai Ibrahim, bahwa sesungguhnya engkau akan memiliki anak yang kedua, yang namanya itu Ishak.
Nah, selesai kemudian malaikat ini bertamu di Nabi Allah Ibrahim, malaikat ini kemudian berangkat pergi ke negeri Sodom untuk melaksanakan tugas yang lain. Maka ketika si orang ini bilang, saya harus ke Surabaya, sesungguhnya ada tugas lain menanti di Surabaya. Aslinya kita nggak tahu dia itu manusia atau bukan. Kalau Anda begitu aktif mengaktifkan Quran Anda, Quran kan luar biasa ya. In every single huruf loh saya bilang, bukan ayat, bukan surah, huruf. Jadi kalau kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti berapa malaikat? Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah saja udah 5 malaikat. Maka bisa jadi ketika kemudian ada undangan yang jatuh, jeder, undangan ini bukan undangan biasa, tapi dia adalah malaikat yang bertransformasi menjadi surat undangan. Ya. Coba buka surat Ali Imran ayat 124, 125. Buka surah Ali Imran ayat 124, 125. Kakak ingat-ingat ayat 124, ayat 125. Mudah-mudahan kita jodoh dapat, tapi hafizu iya. Asik nggak? Subhanallah. Begitu saudara lagi ngapal Quran dapat 2 juz, calon suami juga ternyata lagi ngapal Quran dapat 2 juz juga, tinggal terusin tuh 28 juz lagi. Ternyata begitu datang juz yang kelima, subhanallah, Anda kemudian hamil. Allah. Maka dalam keadaan hamil itu saudara ngapalin Quran, menuntaskan pada saat kemudian anak saudari itu nanti lahir, saudari pas percis udah 30 juz. Subhanallah. Kenapa anak sekarang itu begitu lahir digital native? Ada tahu istilah digital native? Tahu nggak istilah digital native? Coba bilang bareng-bareng. Anak yang baru lahir sekarang ini, ayo. Punya kecenderungan digital native. Artinya begitu dia lahir, dia udah bisa pakai iPhone, dia udah bisa pakai Samsung. Buktiin aja. Lo kasih dia baby anak 2 tahun begitu, balita 2 tahun, kasih handphone, mati nih hidup sama dia. Tuk tak tahu-tahu udah ngedownload Naruto. Ini dia kok modelnya. Tawa lagi. Iya bener, itu namanya digital native. Nah makin kemari digital native itu makin sempurna. Kenapa? Karena ibunya ketika hamil megang handphone mulu. Itu yang membuat anak jadi digital native. Makanya saran saya sebagai nanti newcomer nih, the hamilers yang baru ya, the hamilers, the new hamilers, kalau bisa lewat dulu nih handphone. Selama 9 bulan you bersama Quran aja, supaya nanti begitu lahir anaknya Quran native. Subhanallah. Asik gak ada? Ya sekarang gimana nggak mau digital native? Emaknya selama hamil, bahkan ditaruh di sini. Tidur di atas perutnya yang bulat tuh, taruh sini handphone. Jadi anak tuh udah iPhone banget gitu loh. Udah Samsung banget gitu. Jadi begitu lahir pusar dibuka dikit ada merek itu. Saudara, kita lihat Ali Imran 124, 125. Ujung ayat 124 apa? Munzalin. Udah lihat ujung 124, munzalin. Munzalin itu malaikat yang langsung diturunkan apa adanya. Di antaranya adalah malaikat Israel. Dia apa adanya. Saya doain nanti bakal ketemu sama Israel. Nggak mau, lu mau jadi zombie. Cuman jangan sekarang gitu ya. Kalau jangan sekarang berarti nggak kangen dong sama Allah. Kalau kangen sama Allah, lebih baik sekarang begitu. Cuman ente aja deh duluan. 124 munzalin. Kalau 125? 125? Musawimin. Ini di atas ketemu apa baca WhatsApp nih? Yang 125 apa? Musawimin. Nah, musawimin itu adalah malaikat transformer. Dia bisa menjelma menjadi apapun yang Allah kehendaki. Tidaklah salah ketika saya kemudian bilang ada surat undangan nih datang.
Ternyata surat undangan ini bukanlah surat undangan. It was not an invitation letter. Ini tumben bahasa Inggris bener nih. Ini bukan surat undangan. No. Dulu ketika Anda akhirnya ada di satu ruang di mana semua itu pesta, tidak ada yang saudara kenal, memang malaikatnya itu semua adalah fal mudabbirati amra. Ente gini-gini aja ngerti nggak? Paham? Paham. Datang surat, ceder. Telepon sana sini, kata teman-temannya, iya gue diundang tapi gue nggak bisa datang. Iya gue diundang, undang reuni. Bukan undangan pernikahan nih, undangan reuni. Teman-teman satu angkatannya nggak ada yang datang, bingung dia. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Padahal ketika dia telepon ke si fulan, itu telepon seluruh jalurnya malaikat Allah, Pak. Jadi pada saat ente telepon siapa teman ente zaman dulu SMP, Budi misalkan, Bud, lu diundang nggak? Terus si Budi nyaut, undang, tapi gue nggak bisa datang. Sesungguhnya itu bukan Budi yang jawab. Seluruhnya itu alam malakut. Semuanya itu adalah bukan alam Anda. Ini mereka semua lagi bekerja supaya Anda ada di satu titik koordinat, ada di tempat itu, di jam itu, menit itu, hari itu. Saya terusin gambarannya ya, biar sempurna. Kelihatannya ini dongeng, tapi demi Allah Pak, kita karena tidak dibuka oleh Allah. Kalau kita dibuka oleh Allah, maka penuhlah ini semua dengan energi malaikat. Satu makhluk Allah yang terbanyak di dunia ini bukanlah pasir, bukanlah air, bukanlah dedaunan, apalagi binatang, bukan. Tapi makhluk Allah yang paling banyak di muka bumi ini juga bukan setan dan jin. Yang paling banyak adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling banyak. Problemnya adalah wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Problemnya adalah begitu hebatnya malaikat-malaikat di muka buminya Allah, bahkan di langitnya, tapi nggak ada yang aktif buat kita. Kenapa? Amalan kita tidak satu frekuensi dengan amalan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat juga termasuk amalan pengaktif malaikat. Begitu ente sholawat, itu malaikat aktif, hidup, alive, nanti datang kepada ente semua. Malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim selesai, malaikat yang sama itu pula lah yang disuruh oleh Allah, bergeser kamu semua ke negeri Sodom. Ada apa di sono? Malaikat yang 3 atau 5 ini dikasih tugas oleh Allah menghancurkan kota Sodom. Menghancurkan kota Sodom. Hari ini sudah mulai banyak suara terdengar. Kalau memang negara yang melakukan maksiat itu adalah benar-benar memang maksiat, kenapa mereka lebih makmur, terus kita tidak? Kenapa negara-negara Islam malah lebih buruk, mereka lebih maju? Kalau memang ada azab itu, datangkan. Udah mulai terdengar nih. Kata-kata seperti itu sudah mulai terdengar. Ngerinya minta ampun. Ngerinya minta ampun. Itu percis tuh jawaban umat-umat para nabi-nabi terdahulu, termasuk Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya Muhammad, kalau engkau benar, kalau aku berzina akan ada azabnya, turunin. Turunin. Saya tidak membayangkan kalau benar-benar dijawab oleh Allah. Oke. Lihat ya, hanya 3 loh malaikat, atau dalam beberapa tafsir yang lain 5. Datang nih 5 malaikat ini ke negeri Sodom, bertamu kepada Nabi Lut. Tanpa lagi-lagi Nabi Lut tahu kalau itu adalah malaikat. Nggak tahu. Gila ya, sekelas Nabi Lut juga nggak tahu. Bagaimana Yusuf Mansur? Yang moto belum tentu nih orang. Iya. Senyumnya, ngangguknya, rambutnya, apanya, semua kayak orang. Aslinya nggak tahu. Coba jajal, kasih makanan. Makan nggak dia? Nabi Lut nggak tahu. Buktinya take times. Pertama dulu di rumahnya gitu kan, nginep pagi-pagi, istrinya membocorkan kepada kaum Sodom. Woi, ada laki-laki super ganteng. They are the gantengers.
Datang sini, ayo kita makan rame-rame. Orang-orang Sodom datang, buat malaikat ada 3 di situ atau ada 5 sebagian tafsir yang lain. Nabi Lut di dalam. Teriak tuh Nabi Lut. Kata Nabi Lut, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Jangan kalian ganggu tamu-tamuku. Anak perempuanku saja yang akan aku berikan kepada kalian semua. Aku akan nikahkan anak perempuanku kepada kalian kalau kalian mau. Tapi kata mereka apa? Tidak, kami menginginkan tamu-tamumu. Lalu kemudian pintu didobrak masuk, dinding dihancurin bagian depannya gitu kira-kira. Pada saat kritis, genting, malaikat kemudian nengok kepada Nabi Lut. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat Allah. Nah, kegantengan 3 atau 5 malaikat ini ketika pindah dari Palestina kemudian bergerak kepada negerinya Jordan, kaum Sodom, itu berlipat-lipat. Jadi istilah gini loh, ini batas nih mah, ini batas nih. Ini katalah Palestina gitu ya. Nah, begitu kemudian si malaikat yang 3 ini bergerak masuk ke kota Sodom, set, itu menjadi lebih mudah, becoming mudar, and then cakaper. Saya sekalian sosialisasi ya. Dia makin muda, makin cakep. Luar biasa Pak. Bisa kayak gitu malaikat-malaikat Allah. Hebat Pak. Malaikat Allah tuh bisa berwujud pohon yang tumbang. Lalu Anda marah-marah. Ini pohon tumbang. Padahal itu malaikat Allah. Kenapa? Nyelamatin kamu. Kalau nggak ditumbangin, kamu nggak tertahan. Ada titik koordinat di mana kamu itu bakal celaka. Ditahan nih, ceter. Ada yang kemudian malaikat Allah masuk kepada lampu merah. Merah semua. Lalu Anda bilang, ini gila lampu merah, ini merah semua. Amin. Malaikat Allah menjelma menjadi lampu merah semua. Kenapa? Karena ada satu orang di mana ibunya berdoa, ya Rob, selamatkan anakku. Gitu Pak. Dulu ketika kami kuliah, edisi bus kota, duduk nih di tengah, lupa belum bawa duit, nggak bawa dompet. Ini kisah yang pernah saya sampaikan juga. Begitu kemudian keneknya datang gitu ya, ongkosnya. Siapa yang pernah jadi kenek? Ada ongkosnya gitu kan? Paham kan ya? Paham kan? Ongkos gitu. Sampai ke tengah, begitu ke tengah ada kita di situ. Ongkosnya Dek. Nggak bawa Pak. Terus si kenek marah-marah. Alah, modus sih kayak. Bilang aja kalau mau gratis mah. Ngomong yang sopan dan jangan duduk. Gratis duduk. Tiba-tiba ada orang di belakang nih nepok pundak kita. Dek, nggak bawa duit ya? Iya Pak, nggak bawa duit. Sudah, Mas, nih buat bayar dia. Kembaliannya kasih ke dia. Subhanallah. Ini nih orang yang di belakang itu belum tentu dia orang. Allahu Akbar. Ente nggak percaya mana jadi ustadz? Belum tentu dia orang. Saudara, kalau saudara tidak percaya orang ini orang atau malaikat, nggak percaya, pokoknya kayaknya dongeng. Saya kasih tahu yang lebih hebat lagi. Satu bis ini belum tentu semuanya orang. Baca aja ayatnya. Sob, silakan. Sekarang baca ayatnya, silakan. Silakan baca ayatnya. 124, 125. Baca ayatnya. Satu bis paling berapa sih? 50 orang kan? Padahal di ayat 124 3.000 malaikat Allah. Di ayat 125 9.000 malaikat Allah. 5.000 toh? Coba lihat 124 3.000. Bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Di ayat 125-nya bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. 5.000. 5.000 tambah 3.000 berapa? 8.000. Saya nyebut berapa tadi? 9.000. Yang 1.000-nya ada di mana? Yang 1.000-nya ada di surat Al-Anfal. Buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu adanya di lembar kedua, bagian paling atas. Lembar kedua, ayat yang paling atas. Idz tastaghitsu rabbakum. Ketemu? Surat Al-Anfal lembar yang kedua, ente lihat paling atas. Ya, ayat berapa itu? Ayat 9. Ayat 9. Bi alfim minal malaikati murdifin. 1.000. Jadi 1.000 tambah 3.000 tambah 5.000 9.000. Kalau satu bis baru 50. Kemana? Yang 8.950 kemana? Dia di terminal.
Nggak percaya. Iya, ente belum pernah ya masuk terminal malaikat semua. Saya jamin, insya Allah sebagian dari Anda pernah, tapi Anda tidak mengetahuinya. Sekelas Nabi Lut udah serumah, udah nginep bareng, nggak tahu kalau itu malaikat Allah. Saya pernah sekamar sama istri saya, nggak tahu kalau ini istri beneran apa malaikat. Kita dulu ya pernah satu kamar sama jemaah haji tuh, sebelah-sebelahan nggak tidurnya, sebelah-sebelahan. Dicabut gak nyawa-nyawa malaikat Allah? Dicabut. Tuh malaikat nggak bilang sama kita, tahu-tahu hilang. Kita sampai merinding berdua. Jadi ini zaman dulu kelas ekonomi nih, pergi haji kelas ekonomi, satu kamar rame-rame, dibelah doang pakai tirai, pakai hordeng. Sebelah kita daing sekarat, lewat tanpa suara, silent operation. Merinding Pak, kami ini bener-bener di sampingnya gitu loh. Kok nggak tahu? Malaikat Allah tuh Pak. 1000 tambah 3000 tambah 5000, total berapa? 9000. Sekarang jam berapa ini? 11:04, 11:20. Kita azan jam 12, 10 atau 12:15. Baik. Acara kita sampai jam apa, jam 12. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, saya mengajak saudara-saudara semua tidak mikirin jodoh. Jangan pikirin. Biar Allah yang mikirin. Keren kan? Kita tinggal mesen aja kriterianya. Begini ya Allah ya. Kalau bisa sekampung, misalkan kalau Anda mau sekampung, ya. Kalau bisa ya bekas-bekas dikit nggak apa-apa lah. Ya. Duda misalkan. Tapi yang umurnya masih 37, 35, oke. Ya. Ya kalau Allah udah pilihin terima aja. Mau diapain? Ustaz, kalau yang datengin 67 gimana? Terima aja udah. Belum tentu juga kejadian begitu. Belum tentu. Anak-anaknya pada bingung sama bapaknya. Bapak, ya Allah, bapak nggak salah Pak. Istri bapak itu lebih muda dari aku loh Pak. Gitu. Tapi kata bapaknya, bapak pengen merasakan kebahagiaan sebelum bapak meninggal dunia. Di hari hak jantungan digantikan sama anaknya, alhamdulillah. Ya, semua mungkin terjadi. Seperti cerita istri saya tadi, fal mudabbirati amro. Begitu dia datang ke rumah, siapa sih yang menghalangi pandangan istri saya? Wong rumah saya kecilnya kayak gitu kok. Rumah istri saya itu kecil Pak, kecil banget, kecil benar. Kenapa istri saya tidak melihat saya datang? Jaraknya, tadi lihat jaraknya lihat. Jaraknya cuma 1 langkah. Huh? Begitu kata istri saya masuk 1 langkah. Assalamualaikum. Ya dia. Aduh, gua jadi gimana gitu. Kesannya gimana gitu. Saya pernah Pak, Bu, telepon dia nih jauh dari Banyuwangi, saya telepon dia. Dek, kangen gak sama kakak? Apa dia bilang? Enggak. Aduh, rasanya gimana gitu. Padahal saya untuk mencari telepon umum itu perjuangan. Iya tahun itu kan ya, tahun belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa. Gila bahasa basi kayak dikit. Iya kangen juga gitu sambil. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, jarak 1 kaki doang kok bisa? Berarti ada malaikat yang judulnya hijabers. Ya malaikat hijab. Jadi malaikat yang menghalangi pandangan saat ente pasang billboard kayak apapun gedenya, kalau Allah bilang halangin pandangan manusiaku, pandangan hamba-hambaku melihat billboard mereka, tidak akan ada yang ngelihat. Nggak ada yang ngelihat. Demi Allah nggak ada yang ngelihat. Tapi ini biar kata digang. Tapi Allah bilang, izinkan semua hamba-hambaku mengenal warung itu. Itu warung nggak pernah sepi, rame terus. Bisa gitu. Nah kita hadirkan, makanya saya ajak saudara-saudara semua, ayo kita aktifasi malaikat-malaikat Allah itu. One of the best, salah satu yang terbaik mengaktifasi malaikat-malaikat itu adalah come with me, ayo ikut sama saya, join us, ayo ikut bergabung bersama kami ngapalin Quran.
Nggak perlu sampai juz 30. Ustaz lama, kalau sampai juz 30 baru dapat jodoh ya Allah. Ustaz, saya kalau ngapal meleset melulu Ustaz. Saya ngapal Ar-Rahman, kenapa jadinya Al-Fatihah ya Ustaz? Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ustaz, aduh bahaya Ustaz kalau nunggu 30 juz. Enggak bos, Allah nih hebat. Ente apa satu ayat sujud, lapor ke Allah, ya Allah, aku ingin memakaikan gelang untuk ibuku. Satu ayat lagi, ente sujud, doa sama Allah, ya Allah, aku ingin bayarin kontrakannya bapak. Satu ayat lagi, ya Allah, aku ingin beli motor. Satu ayat lagi, ya Allah, saya pergi haji. Oh, bebas, bebas, bebas. Anda boleh minta apapun yang Anda inginkan, asal ada satu nih backup jaminannya apa. Makanya saya judulin hari ini, jaminkan Quranmu nak, jaminkan Quranmu mbak, jaminkan Quranmu bang, jaminkan Quranmu dek, jaminkan Quranmu pak, jaminkan Quranmu bu. Mau apa? Mau apa? Mau ketemu Nabi Muhammad? Bacalah surah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, ya Muhammad, aku ingin menemui engkau ya Rasulullah. Aku baca ini surah Muhammad. Sebelum ketemu Nabi Muhammad, ternyata saudara diizinkan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Lalu di depan makamnya saudara-saudara itu punya Nabi. Di depan makamnya dia, saudara ngaji ayatnya dia, suratnya dia, di mana Allah melekatkan nama itu menjadi nama surah. Alladzina kafaru qaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kita ngadu sama Allah, ya Allah, aku udah hafal surat Muhammad, saya pengen ketemu dengan Nabi saya, baik ketiduran. Set, tiba-tiba Anda bangun, di samping Anda sudah ada Rasulullah, ada di kanannya Khadijah, ada di kiri istrinya yang lain Aisyah, ada kemudian Bunda Maimunah. Oh iya, Maimunah tuh istri Nabi loh. Ini si Nabi, berarti ini apa nih? Di antara istri Nabi namanya Maimunah. Maimunah itu istri Nabi. Istri saya nama lengkapnya Siti Maimunah. Siti itu bahasa Arab, artinya Sayyidati. Di sini ada yang namanya Siti, depannya Siti. Nah, ente itu the queen. Siti itu artinya Sayyidati, tuanku, your majesty. Oh, cakep. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setiap satu huruf yang saudara baca, Anda mau bisnis apa? Anda baca Quran nih di depan gerobak bubur saudara. Anda baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang berdiri nih. Bang bubur. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bang bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Bang, ayo bikin sendiri ya, Bang. Salah satu yang istri saya suka, anak-anak suka kalau ngaji di rumah begini, sama ngaji di rumah sama ngaji mente sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya para suami dikasih kemampuan ya untuk mengajar istrinya, amin. Mengajar anak-anaknya. Tuh, bos. Yang satu ini malaikat Allah. Hebatnya nih kalau saudara bisa bilang begini, sebentar ya mas, aku lagi ngaji, boleh nunggu? Boleh. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ente baca 77. Dia begini. Lama banget. Saya nggak jadi beli dah. Pegel. Assalamualaikum. Tapi bos, ternyata yang datang ini fal mudabbirati amro. Lalu begitu dia selesai, dia bilang sama pasukannya, belanja ke situ semua. Selesai itu. Habis saudara tutup nih, sadaqallahul azim. Habis itu Pak, Aima jurasin cuma 1 jam, tapi kok Anda punya tangan seperti punya 1000 tangan, habis bubur Anda. Dan Anda bingung, nggak pernah terjadi sebelumnya. Allah. Keren. Bismillah ya. Bismillah. Ustadz, dari surat mana yang saya harus hafal? Terserah. Mulai aja dulu dari juz 30. Kemudian berangkat juz 29, 28, 27, 26. Kemudian geser ke 1. Dang. 1, 2, 3. Terus sampai menuju tengah 14, 15, 16. Dang. Hafizah kita. Pada saat kita hafizah nanti, saudara hafiz nanti, ternyata
foto di belakang sudah berganti, Bos. Foto di rumah sudah ada bayi 2, yang satu di kepala, yang satu lagi di kaki, Min. Hah? Ternyata di 4 kaki suami dan istri udah ada 6. Emang lu ngapal Quran berapa lama sih? 12 tahun. Oh iya. Ini proses, nggak apa-apa, nikmatin saja sambil jalan gitu loh. Kita bangun new society nih. Kita bangun nih new society di mana penghafal-penghafal Quran ada seperti saudara, cakep-cakep, ganteng-ganteng, tapi hafiz-hafiz. Waduh, indah. Dunia penghafal Quran didatengin oleh Anda semua. Subhanallah. Aimah hijabers tapi hafizah. Aimah pengusaha tapi hafiz. Allah, keren. Apalagi hafalnya saudara, berikut nomor ayatnya. Keren. Berikut nomor ayatnya keren. Saudara sudah hafal Quran ya? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas hafal nggak? Apa? Tapi kalau saya tanya, silakan coba ayat ketiga. Mikir dulu. Allahu Akbar, Allahu Samad. Oh, lam yalid wa lam yulad gitu. Saudara hafal surat An-Nas, hafal surat An-Nas, hafal. Coba ayat keempat. Jangan begitu, hafalin dengan ayat, dengan nomornya, dengan terjemahannya sekalian. Kenapa? Anda kan newcomer nih di dunia penghafal Quran. Sekalian aja hafalin sama nomor ayatnya. Bisa kok. Bisa kok. Ikutin saya. Wan nazi'ati gharqa. Ayo. Bersuara, semuanya bersuara. Wan nazi'ati gharqa. Satu. Ayo bilang. Tangannya mana tangannya? Wan nazi'ati gharqa. Satu. Lagi. Wan nasyitati nashta. Dua. Wan nasyitati nashta. Dua. Ulang lagi dari wan nazi'at. Terus jangan dibuka Qurannya, tutup. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Satu. Wan nasyitati nashta. Dua. Oke, sekarang baca mundur dari 2. Saya cakep. Itu udah bisa baca mundur. Ya emang begitu proses ngapalnya begitu. Wan nasyitati nashta wan nazi'ati gharqa. Oh, cakep. Sekarang ayat 3. Ayat 3. Wasabihati sabha. Wasabihati sabha. Lagi. 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 Wan nazi'ati gharqa. Lanjut. Lanjut. Sekarang baca mundur dari 3, 2, 1. Iya nggak apa-apa, maaf aja nggak apa-apa, biar dianggap nggak apa-apa, oke kok, keren kok, keren. Padahal salah dia. Sekarang baca 1 dan 3 saja. Cakep. Nanti Anda bisa ayat-ayat ganjil saja. Ayo coba baca surat An-Naba ayat ganjil saja. Bisa. Kenapa? Latihannya dari awal begitu. Mumpung dari awal. Biasanya yang susah ngapal sama nomor ayatnya justru yang udah hafal. Kenapa? Karena nggak jadi habit. Dari awal aja udah ceder sama ayatnya sekalian, sama nomor kalau perlu sama barisnya, sama halamannya. Keren. Coba lihat surah Asy-Syu'ara. Atau surat apa? Surat Al-Anbiya. Coba lihat surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat keberapa itu? 21. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu mana? Angkat tangannya. Oke, perhatikan. Bawah dari bawah. Kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. 10.
Kita naik ke atas ya, 9 ya. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha' wa ahlaknal musrifin. 9. Kita naik 8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Naik lagi ayat 4 ke atas 4. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Geser halaman berikutnya 14. Halaman berikutnya 14. Geser 14 halaman berikutnya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Geser lagi, balik. Halaman pertama ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Kok bisa begitu Ustaz? Ya, belajarnya sama seperti Anda semua. Sama. Kita baca ya. 1, 3, 5, 7, 9. Berarti gitu ya. Terus 11. 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat 3 lahiyatan. Ayat 5 bal qalu. Betul? Ayat 7 wa ma arsalna. Betul? Ayat 9 tsumma sadaqnahum. Ayat 11 lihat ayat 11 halaman berikutnya. Wa kam qasamna. Ayat 13 la tarkudu. Ayat 15 fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidun. Coba sebutkan ayat ganjil-ganjil saja. Bisa? Bisa, insyaallah bisa. Ma ya'tihim. Ya, qala rabbi ma amanat wa ma ja'alnahum jasadan. Bisa. Anda juga bisa kok. Ayat 1 surat An-Nazi'at. Ayat 3. Sekarang baca dengan formasi ayat 3, 2, 1. Sekarang baca ayat 1, 3, 2. Sekarang baca ayat 2, 1, 3.